Apa yang Anda sampaikan, Habib Kribo, saya mencatatnya dalam waktu kurang lebih 3 menit. Itu sudah ada 5 poin kesalahan fatal secara akidah. Enggak begitu. Harus, meskipun Habib juga harus pakai dalil, meskipun Habib juga harus pakai dasar, meskipun Habib itu harus juga membuktikan ini dari Rasulullah apa enggak begitu. Menyampaikan paling tidak wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau enggak tahu ya jangan ngomong begitu. Ini apalagi persoalan akidah. Paham, Beb? Anda langsung cap kafir, Masya Allah. Baik. Yang kedua soal Arab. Saya pikir ini sudah sering kita ulang-ulang. Di antaranya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jangan salah paham. Nanti tiba-tiba ada yang Mas Fahim 2 kali 24 jam misalkan. Nanti ada begitu. Jadi mohon jangan salah paham gitu ya. Masya Allah, nanti akhirnya buntu lagi di Polda laporannya. Begitu. Anda terlalu berlebihan. Habib Kribo ini terlalu bermubalaghah di dalam membela Pak Dudung, sampai yang menentang Pak Dudung, meluruskan Pak Dudung dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang adanya saya mohon maaf dalam hal ini saya harus menyampaikan dengan ekstra hati-hati. Karena saya menyampaikan ini terhadap akidah yang melenceng daripada seorang Habib. Wallahu a'lam ini disengaja atau tidak, ini berkat ketidaktahuan atau kebodohan atau tidak, wallahu a'lam. Saya tidak akan menjas sedemikian rupa. Karena saya diajarkan oleh guru saya kepada seorang Habib, meskipun dia Syiah juga, beliau sangat hormat. Dan saya akan menyampaikan dalam hal ini dengan tersenyum. Tersenyum kepada Habib Kribo. Habib Kribo, Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kelucuan-kelucuan terhadap apa yang panjenengan ungkapkan. Satu. Yang kedua, saya akan menyampaikan terhadap adanya kemirisan-kemirisan. Artinya miris melihat apa yang Anda pernyatakan atau Anda ungkapkan di media sosial secara terbuka. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan ini menunjukkan satu ketidakpahaman terhadap agama. Baik, saya tanpa berpanjang lebar, saya akan menyampaikan satu persatu. Apa yang Anda sampaikan, Habib Kribo, saya mencatatnya dalam waktu kurang lebih 3 menit. Itu sudah ada 5 poin kesalahan fatal secara akidah. Saya akan menyampaikan dan saya akan mempertanggungjawabkan. Dan saya melihat Anda menyampaikannya pun juga tidak ada pertanggungjawaban. Jadi dasarnya katanya menurut saya, katanya menurut saya. Jadi saya pikir beragama itu, Beb, tidak menurut saya dan katanya tidak. Tapi harus jelas dasarnya. Anda kalaupun menukilnya dari siapa. Kalau menyampaikan Habib, Anda disampaikannya itu dari siapa. Misalkan contoh, langsung saja saya sampaikan di sini. Saya langsung putar deh di sini, biar cepat. Dan Islam itu bukan hak paten ulama atau ustaz. Satu, Anda mengatakan Islam itu bukan hak paten ulama. Saya pikir ini adalah ilmu baru deh kalau menurut saya. Kenapa? Karena tidak pernah dengar ilmu atau Islam itu lahir atau ditelurkan atau disebarkan atau dimunculkan oleh selain ulama. Bahkan di dalam hal ini saya akan merunut satu persatu. Jadi begini, Islam adalah rahmat lil alamin. Islam datang untuk rahmat. Islam datang untuk menyelamatkan. Islam datang untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu bahagia dunia dan akhirat. Di dalam satu konsep yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Lalu bagaimana orang bisa paham dari siapa dia tahu agamanya? Boro-boro paham agama, dapat agamanya pun belum tahu dari siapa. Maka tidak ada lain, agama Islam itu hak paten dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan kepada ulama dengan dasar innal ulama'a warasatul anbiya. Jadi ini adalah hadis menyampaikan bahwa ulama itu pewaris paten daripada para nabi. Artinya yang diwarisi apa? Ilmu. Yang diwarisi apa? Agama. Ini adalah
hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya Habib Kribo. Maka Anda mengatakan Islam itu bukan hak paten ulama, itu salah fatal. Anda kalau boleh sampaikan itu detail, dasarnya apa, dalilnya dari mana, entah Anda mengutip dari Syiah atau dari Ahlus Sunnah, dari mana, mari supaya paham dan jelas, tidak menyesatkan terhadap publik, Beb. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, Anda mengatakan Islam itu bukan hak paten ulama, itu salah fatal. Kalau tidak dari ulama, apakah Islam muncul dari sawah, muncul dari para geng-geng, atau muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Tidak ada jalan kecuali Islam itu hak paten dari ulama. Itu yang pertama, Beb. Kemudian banyak orang bukan ustadz, banyak orang nggak berebel ustadz, banyak orang yang berpakaian sederhana, tapi dia juga punya kemampuan Islam. Nah, di sini bisa saja seorang berpakaian jas atau pemusik, tapi dia juga punya pengetahuan Islam. Sekali lagi, Beb Kribo, begini, Beb. Islam, ya, pengetahuan Islam itu adalah ilmu. Jadi, bagaimana orang mengenal Islam? Tentu dengan paham dan mendapatkan ilmu. Islam sendiri itu huwa tauhidullah. Yang pertama yaitu mensucikan Allah, maksud saya, mengesakan Allah. Yang kedua, wa ta'atuhu, yaitu bagaimana diajarkan taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa tarku maksiatihi, bagaimana meninggalkan maksiat kepada Allah, yaitu yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Tentu wal aksu, kebalikannya adalah yaitu melaksanakan apa yang menjadi mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau boleh saya saran kepada Habib, tolong sekali lagi, Beb, Anda kalau bicara, kalau menyampaikan itu tolong dikutip dari mana, itu disampaikan supaya dasarnya jelas. Dan kalau seperti ini orang menganggap Anda adalah Habib. Oh, ini Habib pasti alim. Enggak begitu. Harus, meskipun Habib juga harus pakai dalil, meskipun Habib juga harus pakai dasar, meskipun Habib itu harus juga membuktikan ini dari Rasulullah apa enggak, begitu, Beb. Karena begini, bukan berarti jangankan masih keturunan, ya. Ini mohon maaf. Semoga ini tidak ada takdir, tidak ada semacam istihza, ya, semacam meremehkan, tidak, mohon maaf. Ini kita main logika, kita main ilmiah. Yang pertama begini, Nabi Nuh alaihissalam, yaitu beliau salah seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala satu keluarga dengan mukjizat kenabian. Akan tapi kekurangannya adalah diberikan oleh Allah sebagai ibarah, yaitu putranya sendiri tidak beriman. Ya sudah, tenggelam di lautan, tenggelam di dalam banjir. Ini adalah putra seorang nabi. Jadi tidak ada dalil, ini boleh saya sampaikan kepada publik, bukan berarti apa yang disampaikan Habib kalau dasarnya tidak jelas atau tidak ada dasarnya, apalagi tidak bisa dipertanggungjawabkan dasarnya, tidak bisa dicari dasarnya, itu adalah satu ketimpangan di dalam beragama. Jadi hati-hati, jangan lihat Habibnya gitu loh. Nah, Masya Allah, baik, ini yang pertama. Dan ini sekaligus menjawab bahwasanya agama itu hak patennya ulama. Habib pun juga harus ulama. Habib harus alim gitu, punya dasar ketika berbicara. Kalau tidak, ya sama saja begitu, tidak bisa diterima. Bahwa Islam itu adalah agama hujjah, yaitu harus berdasarkan dalil dan dasar. Ini yang pertama, Habib. Jadi saya kembali kepada atribut deh. Habib tadi menyebutkan bahwasanya tidak harus pakaian Islami, seperti Pak Dudung aja, misalkan TNI dan lain sebagainya, itu juga tahu pengetahuan Islam. Begini, sekarang begini, saya akan berbicara tentang hati dan perasaan. Ketika orang mencintai sesuatu, pasti dia akan terpaut dan kurang lebihnya ikut gayanya, model bicaranya, pakaiannya dan lain sebagainya kepada apa yang dicintainya. Anda lihat orang yang sobek-sobek pakaiannya, anak pang di jalanan, anting-anting, rambutnya disemir dan lain sebagainya, itu adalah berkat dasar kecintaan kepada profesinya, kecintaan kepada tokoh-tokohnya yang diikuti, sehingga terpaksa dia juga pakai compang-camping. Kemudian seorang kekasih itu sangat cinta kepada desanya, kepada rumahnya, kepada nama kekasihnya, kepada pakaiannya pun
Meskipun tidak harus dipakai karena laki dan perempuan. Ini adalah wujud daripada cinta. Jadi apa yang ada di dalam hati biasanya akan direalisasikan, akan ditampakkan di dalam zahirnya. Orang pecinta itu tidak bisa dibohongi, Beb. Jadi kalau misalkan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan baginda Rasul cinta terhadap gamis, cinta terhadap sorban, cinta terhadap sunnah-sunnah yang diajarkan, tentu kita sebagai pecintanya tidak mungkinlah kita meninggalkan atau tega meninggalkan apa yang dicintai oleh kekasihnya. Itu namanya khianat atau cinta omong kosong. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa yang tidak pakai sorban itu tidak cinta Nabi, bukan begitu. Jadi jangan salah paham. Nanti tiba-tiba ada yang Mas Fahim 2 kali 24 jam misalkan. Nanti ada begitu. Jadi mohon jangan salah paham gitu ya. Masya Allah, nanti akhirnya buntu lagi di polda laporannya. Begitu maksud saya. Kemudian kebenaran itu tidak bisa dilihat dari kedudukan seseorang. Tapi kedudukan seseorang harus diukur oleh kebenaran. Jadi kedudukan seseorang mau siapapun, mau ulama siapapun, jangan ditelan mentah-mentah. Terkadang sesat. Tapi terkadang malah orang yang tidak berkostum agama, nggak bergaya agama, justru di situ ada kebenaran. Nah, di sini apa yang diucapkan Kak Pak Dudung itu suatu kebenaran Islam. Jangankan ulama, Beb, mujtahid pun juga bisa salah. Orang yang berijtihad fi istinbatil hukmi, di dalam mencari hukum, menggali dasar hukum, itu juga bisa salah. Bukan hanya ulama. Akan tetapi jangan digeneralisir. Kesalahan orang bodoh dengan kesalahan ulama itu beda. Kesalahan ulama, kesalahan orang bodoh dan kesalahan mujtahid itu beda. Salahnya orang bodoh ketika salah, ya sudah salah, dia berdosa. Tapi salahnya mujtahid ketika menggali hukum untuk berfatwa, memfatwakan bahwa hukumnya ini adalah halal, haram, mubah, makruh dan sunnah dan lain sebagainya. Ketika dia salah di dalam berijtihad, ini masih dapat 1 pahala. Nah, kalau benar bagaimana? Dapat 2 pahala. Pahalanya berijtihad, pahalanya juga mendapatkan secara keilmuan. Kalau misalkan salah, dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahalanya berusaha dan berijtihad. Ini kalau ulama. Ya kalau Pak Dudung ya belum lah, Beb. Jadi tidak perlu sampai dibela-belain mati-matian kayak gitu, sampai di thumbnailnya sampai nyembah begini atau hormat begini. Ya janganlah, Beb. Ini bicara kita soal agama begitu ya. Jadi sangat tidak level lah kalau sampai ditukar dengan hal-hal yang sebegitu remehnya gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, kami berbicara secara ilmiah. Kemudian kita lanjutkan. Justru Anda yang menolak perkataan Pak Dudung itu Anda yang sesat. Nabi itu diutus di Arab itu Beb, di Madura katanya darurat radikal, Beb. Karena dikit-dikit kafir. Padahal tidak ada itu, Beb. Itu adalah kelompok-kelompok orang-orang yang ya bagian liberal, isnus atau apapun namanya. Itu mereka. Ya, jadi nggak ada sebenarnya. Kalau ada, misalkan kita akan cari bukti. Paling buktinya kan, karena dulu Kiai Ma'ruf Amin mau main, mau silaturahim, nggak mau warganya, itu dibilang radikal. Paling itu buktinya, mentok itu sudah. Mentok. Baik, kita nggak bahas ini. Jadi yang saya bahas hari ini, malah Beb, kalau boleh saya berpendapat, ketika orang yang menolak atau meluruskan Pak Dudung dibilang sesat bahkan kafir, ini namanya takfiri, Beb. Ini namanya takfiri. Dan ini tidak boleh. Apalagi Anda sebagai seorang digelari sebagai Habib. Tapi meskipun kami tidak tahu apakah Anda ahlu sunnah, apakah aliran yang lain, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti sangat tidak pantas kalau Anda mengatakan tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa alasan yang masuk akal, tiba-tiba Anda mengatakan yang menolak Pak Dudung itu sesat atau kafir. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Hati-hati, Beb. Mari kita belajar. Kita belajar. Yang pertama, kita akan mengupas tentang apa yang disampaikan Pak Dudung, bahwa Allah itu Tuhan, bukan orang Arab. Istilah daripada tauhid ini kita akan ambil dari istilahnya orang-orang anak-anak kita di kelas 1 SD. Bari, Beb, kita belajar akidahnya anak kelas 1 SD dulu.
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Di sini saja sudah terjawab, Beb. Jadi mukhalafatu lil hawadith, orang, Beb, itu Pak Dudung ngomongnya orang, kemudian menisbatkan kepada bangsa. Itu semuanya hawadis, hal-hal baru. Sedangkan Allah itu bukan hal baru. Allah tidak bisa disamakan dengan hal baru. Allah itu adalah zat, yang mana daripada unsur-unsur zatnya itu tidak ada yang menyamai terhadap hawadis. Kalau Pak Dudung mengatakan bahwa Allah bukan orang Arab, ini sudah menisbatkan Allah sebagai makhluk atau hawadis. Padahal Allah mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Itu saja sudah terjawab oleh anak kelas 1 SD. Nah, ini adalah contoh kecil kita membuktikan seperti ini. Jadi, maka saya katakan Pak Dudung itu adalah orang yang tidak paham terhadap akidah yang benar, maksud saya. Nah, buktinya mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab. Sama dengan siapa yang kontennya manusia liberal, manusia plural, mengatakan ketika diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga hari ini, semoga kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Innalillahi wa qiyamuhu binafsihi. Allah sudah tidak perlu dituntut oleh harapan atau doa-doa kalian. Allah ketika berhendak, maka jaa, maka kana, terjadi, abrakadabra, jelas. Ini sifatnya Allah. Maka ini adalah akidah-akidah yang perlu ditanamkan kepada publik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, Habib, Anda terlalu berlebihan. Habib Kribo ini terlalu bermubalaghah di dalam membela Pak Dudung, sampai yang menentang Pak Dudung, meluruskan Pak Dudung dalam hal ini, maksud saya, ya kasihan, artinya supaya tidak tergelincir kepada kekafiran. Nah, karena saya yakin Pak Dudung itu tidak tahu, begitu, Beb. Pak Dudung itu bukan orang alim, begitu, Beb, maksud saya. Jadi kita kasihan meluruskan, karena Islam ini adalah jalannya kita bersama, jalannya Pak Dudung, maksud saya. Jadi sehingga nanti di akhirat juga diselamatkan, jalannya sehat, nah, selamat, jalannya alhamdulillah membahagiakan dunia akhiratnya. Ini, Beb, bukan mengkritik artinya menyetukan, bukan, menyampaikan paling tidak wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau nggak tahu ya jangan ngomong, begitu. Ini apalagi persoalan akidah. Paham, Beb? Anda langsung cap kafir, Masya Allah. Baik. Yang kedua soal Arab. Saya pikir ini sudah sering kita ulang-ulang. Di antaranya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Arabi." Ini yang dari Abi Hurairah. Kemudian wal Qur'anu Arabi. Kemudian yang ketiga, walisanu ahlil jannati Arabi. Saya orang Arab, kata Nabi, Beb. Kemudian Quran itu bahasa Arab, Beb. Lisannya, artinya bahasanya orang Arab, orang ahli jannah, ahli surga, itu Arab. Bahasa Arab, Beb. Anda mengatakan, ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Bahkan, Beb, kalau Anda boleh, saya perdengarkan dengan satu wa min qaulil ulama, diantaranya adalah lughatu ahlil jannah itu Arabi. Kemudian lughatu ahlin nar, bahasanya orang ahli neraka itu apa? Al-Farisiyah, yaitu bahasa Iran, gitu. Jadi bahasa Iran itu bahasanya orang neraka. Ini sebagian ulama ya mengatakan. Kemudian dikuatkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh At-Tabarani, bahwasanya kata Nabi bahwa ahibbul Arab li thalath. Cintai Arab karena 3 hal, yaitu karena saya Arab, wal Quran Arabi, wal lughatu ahlil jannah, lughahnya ahlil jannah itu Arabi, itu Arab, bahasanya orang surga itu Arab. Suruh cintai Arab, Beb, gitu loh. Jadi sekarang begini, Anda Habib, begitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kakek Anda, suruh mencintai Arab. Artinya hati-hati dengan Arab, begitu maksudnya. Bukan budaya non-Islam diikuti langsung barbar, menggeneralisir semua. Enggak. Jadi pilih-pilih juga gitu. Karena zatnya Nabi Muhammad adalah Arabi, kita cinta Arab. Nabi Muhammad mengajari begitu. Lalu kemudian Anda sebagai seorang cucunya mengatakan jangan cintai Arab. Mohon maaf, Beb, saya tidak ikut Anda. Saya lebih ikut Nabi Muhammad.
Meskipun Anda Habib, seperti itu bahasanya, istilahnya, gampangnya begitu, Beb Gribo, ya. Itu. Yang terakhir, Beb, mohon maaf. Saya berharap Habib Gribo ini bisa istighfar. Karena tiba-tiba mengatakan siapa yang menentang atau menolak pendapatnya Pak Dudung itu kafir dan sesat. Saya menyampaikan di dalam kitab Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Astagfirullah. Jadi orang muslim dikatakan kafir, tiba-tiba kafir, sesat kafir, nggak ada dasarnya lagi, nggak ada buktinya lagi. Maka hati-hati. Di dalam riwayat yang lain menyampaikan bahwa mangkana atau mangkafar musliman faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan sesama muslimnya, maka dia sendiri sudah kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ini menjadi pelajaran, dan ini terutama bisa diambil hikmahnya dari para netizen, kemudian para subscriber, para pemirsa semuanya di seluruh Indonesia, seluruh dunia, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah besar di balik ini semuanya. Kita harus belajar betul-betul tentang akidah kita. Aqidah, yaitu ikatan kita dengan agama kita, dengan Tuhan kita. Maka keselamatan kita pun juga akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Beb Gribo, mohon maaf. Salam hormat dari Al-Fakir. Bukan kami mau meremehkan Anda, bukan kami mau mendiskreditkan Anda, bukan kami juga mau melecehkan Anda, tidak sama sekali. Tapi kami kasihan terhadap umat Nabi Muhammad dengan pernyataan-pernyataan Anda lalu tersesat. Karena Anda menyampaikan semua itu tidak pakai dasar, tidak pakai dalil, tidak pakai hujah, tidak pakai apapun. Maka saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi. Mohon Habib belajari lagi agama kita, lalu menyampaikan tentu dengan ilmu. Sekali lagi, mohon maaf, jazakumullah khairan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu